Halo semuanya, selamat datang kembali di Novilas, nonton film ringkas. Di video kali ini, kita akan kembali membahas film drama misteri yang sangat menarik dan menguras emosi. Film ini diangkat dari kisah nyata mengenai hilangnya seorang anak dan buruknya kinerja lembaga kepolisian yang menangani kasus ini. Ending film ini terasa sangat emosional, khususnya bagi orang tua yang memiliki anak. Tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Good night, Mommy. Stop saying that! I want my son back. You're not my son! In this and the arrest of the man suspected of murdering the real Walter Collins, two of the biggest mysteries in the history of Los Angeles. I hope you gentlemen of the press. Film diawali dengan suasana kota Los Angeles, Amerika di tahun 1928, dan kita akan tertuju pada sebuah rumah yang dihuni seorang wanita bernama Christine Collins dan anaknya bernama Walter Collins. Walter adalah anak yatim, di mana sang ayah telah meninggal sewaktu ia masih dalam kandungan. Meskipun tanpa ayah, Walter tidak merasa ada kekurangan karena ia memiliki ibu yang luar biasa. Sebelum berangkat ke kantor, Christine selalu mengantar Walter lebih dulu ke sekolahnya. Christine merupakan seorang karyawan di sebuah perusahaan telekomunikasi. Ia adalah salah satu karyawan dengan posisi yang sangat penting. Saat akhir pekan, ia bermaksud membawa Walter ke bioskop, di mana Christine telah lama berjanji membawanya. Namun tak disangka, Christine menerima telepon dari rekan kerjanya yang meminta Christine menggantikannya hari ini. Karena pekerjaan ini sangatlah penting, Christine pun terpaksa menerimanya, dan jadwal ke bioskop bersama Walter harus kembali tertunda. Tomorrow, we will go to the movies. Big Red to Santa Monica. Let's go. Saat di kantor, Christine merasa tidak tenang dan sangat gelisah, di mana ia telah berjanji pada Walter akan pulang pukul 4 sore, sementara waktu telah menunjukkan pukul 4:30. Saat itu, sang manajer ingin berbicara mengenai promosi jabatan kepada Christine. Namun karena buru-buru ingin pulang, Christine pun mengabaikannya. Singkatnya, Christine pun sampai di rumah. Saat itu hari sudah mulai gelap, dan ia tidak menemukan Walter, di mana biasanya Walter selalu menunggunya di ruang tamu. Christine mencari ke semua ruangan, namun ia tidak menemukan Walter. Lalu ia pun mencari ke sekitar komplek, tapi orang-orang tidak melihat anaknya itu. No, Mrs. Collins. Walter? Walter? Hingga malam hari, Walter masih belum terlihat. Hingga kemudian, Christine pun melapor pada polisi. Ia mengatakan bahwa anaknya tidak pernah keluar rumah saat dirinya bekerja. Ia pun meminta polisi mencari anaknya yang hilang secara misterius. Esok harinya, polisi mulai merespon laporan dengan mendatangi rumah Christine, dan penyelidikan pun resmi dilakukan. Di lokasi terpisah, kita akan diperlihatkan seorang pastor, sekaligus tokoh yang sangat berpengaruh bernama Gustav. Dalam pidatonya, ia membahas soal hilangnya Walter, di mana ternyata kasus hilangnya anak bukanlah hal baru di kota ini. Hampir setiap hari ditemukan mayat anak-anak di selokan, sementara polisi tidak pernah serius menanganinya dan meremehkan kasus ini. Menurutnya, kinerja kepolisian Los Angeles sangatlah buruk. Gustav pun meminta para jemaat mendoakan supaya Walter segera ditemukan. Most violent, corrupt, and incompetent police department this side of the road of fear, intimidation, and corruption. Christine pun menjalani hari-harinya dengan kesedihan. Tak ada lagi keceriaan di wajahnya, bahkan ia tak fokus lagi bekerja. Melihat situasi Christine, sang manajer pun mengurungkan rencananya memberikan promosi jabatan. Di tempat terpisah, terlihat seorang pria meninggalkan anaknya di sebuah bar. Ia menjadikan anaknya sebagai jaminan karena ia lupa membawa uang. Namun hingga beberapa jam, pria itu tak kunjung datang. Si pemilik bar pun melaporkan hal ini pada polisi. Keesokan harinya, Kapolres bernama Jones mendatangi Christine di kantornya. Christine berharap polisi membawa berita baik soal anaknya. Dan ternyata benar,
polisi mengatakan telah berhasil menemukan Walter dan Christine akan segera dipertemukan dengan sang anak. He's alive, Mrs. Cullen. He was picked up 2 days ago by law. He's safe and unhurt. Singkatnya, hari ini Christine akan dipertemukan dengan Walter di sebuah stasiun. Para wartawan telah berkumpul meliput pertemuan mengharukan itu. Christine pun berlari menyambut sang anak. Namun setelah melihat anak itu, seketika Christine merasa terkejut karena anaknya kini telah berubah. Well, aren't you gonna... It's not my son. Christine pun mengatakan bahwa anak itu bukanlah Walter. Namun polisi tetap memutuskan bahwa anak itu adalah Walter. Menurut sang Kapolres, situasi ini bisa terjadi karena Christine telah lama berpisah dari Walter, sehingga anaknya terasa berbeda. Apalagi anak itu mengakui alamat dan nomor rumahnya sama dengan alamat Christine. Meski demikian, Christine Collins tetap membantah bahwa itu adalah anaknya, karena memang wajah dan posturnya sama sekali tidak mirip. Kapolres Jones terus meyakinkan Christine bahwa ini adalah anaknya. Meskipun tidak yakin, namun Christine memutuskan menerima anak itu, sambil berharap bahwa dirinya mungkin mengalami halusinasi. Now I promise you, I swear to you, I give you my word. This is your son. Maybe I'm not thinking clearly. All right. Singkatnya, Kapolres Jones meminta para wartawan meliput keberhasilan mereka dalam mengungkap kasus ini. Boy, which is perfectly natural. He's been through quite an ordeal. Saat di rumah, Christine merasakan banyak keanehan, di mana anak itu tidak mau minum susu, padahal Walter sangat menyukainya. Dan saat memandikan sang anak, Christine sangat terkejut karena burung anak itu telah disunat. Meskipun ia yakin ini bukanlah Walter, tapi Christine masih ingin memastikan kebenarannya. Ia pun mengukur tinggi sang anak, dan ternyata tinggi badannya telah berkurang 7 cm. Disinilah Christine meyakini 100% bahwa anak ini bukanlah anaknya. Ia pun memaksa anak itu mengaku siapa dirinya. Namun karena takut, anak itu pun diam dengan tatapan kosong. Who are you? What are you doing here? Who are you? Keesokan harinya, Christine kembali mendatangi kantor polisi. Setelah menceritakan maksud kedatangannya, Kapolres Jones malah meminta Christine jangan mempersoalkan hal ini lagi. Menurutnya, perbedaan fisik itu biasa terjadi. Karena Christine terus keberatan, sang Kapolres pun menuduh Christine ingin menelantarkan anaknya. Mendengar hal itu, Christine pun marah. Ia merasa ucapan sang Kapolres tidak masuk akal. Lalu Christine mengatakan bahwa jika polisi tidak mau membantu, maka ia sendirilah yang akan mencari anaknya. Keesokan harinya, seorang pria tua mendatangi Christine. Dan ternyata ia adalah seorang dokter yang diutus oleh kepolisian. Dokter ini menjelaskan sekaligus memastikan bahwa anak itu adalah Walter karena banyak sekali ditemukan kemiripan. Ia menambahkan bahwa penurunan tinggi badan itu disebabkan oleh rasa trauma, meskipun ini terjadi pada sedikit kasus. Mendengar penjelasan dokter yang tidak masuk akal, Christine semakin percaya bahwa kepolisian telah mempermainkan kasus anaknya. Insists that this isn't your son. Doesn't change the facts. Setelah si dokter pergi, Christine marah karena anak itu terus memanggilnya ibu. Good night, Mommy. Stop saying that! You're not my son! Malam harinya, Christine mengajak sang anak berbicara serius. Christine mengatakan bahwa ia hanya ingin Walter kembali. Ia yakin anak ini pasti mengetahui sesuatu. Namun sayangnya, anak itu tidak mau menceritakan apapun soal kasus ini. Keesokan paginya, Gustav menghubungi Christine dan meminta mereka bertemu. Ternyata Gustav telah mengetahui pernyataan dokter soal perubahan tinggi badan Walter yang telah ia sampaikan ke media. Dan pihak kepolisian telah menegaskan bahwa Christine Collins adalah ibu kandung dari anak itu. Sebagai seorang aktivis sosial, Gustav menyampaikan pendapatnya bahwa polisi sering melakukan hal seperti ini supaya selalu dianggap berhasil, lalu mereka akan melakukan berbagai cara. Karena tak ingin kehilangan rasa kepercayaan masyarakat, mereka akan mengendalikan media supaya citra mereka selalu baik. Gustav berencana akan melawan kejahatan kepolisian karena institusi itu sudah sangat kotor
Ia meminta Christine menjadi salah satu saksi dalam hal ini. Gustav tidak ingin melihat orang-orang terus menjadi korban kebusukan polisi. Namun Christine sepertinya menolak karena ia tak ingin kasus anaknya dijadikan sebagai upaya perlawanan atas nama misi kemanusiaan. Sebagai seorang ibu, ia hanya ingin anaknya kembali tanpa harus melakukan perlawanan kepada institusi negara. Keesokan harinya, Christine mendatangi dokter gigi langganannya. Setelah memeriksa struktur gigi sang anak, si dokter pun menemukan banyak perbedaan. Hingga dokter ini pun siap bersaksi bahwa anak ini bukanlah Walter. Setelah itu, Christine membawa sang anak ke sekolah, dan di sini kembali terlihat keanehan, di mana anak ini tidak mengenal nama gurunya, dan ia tidak mengetahui di mana tempat duduknya. Sang guru pun akan ikut bersaksi, membantah semua klaim polisi mengenai anak ini. Setelah mengumpulkan bukti dan saksi, Christine bermaksud akan menceritakan semuanya di radio milik Gustav. Namun sebelum ke sana, Christine lebih dulu mendatangi wartawan. Singkatnya, penjelasan Christine ini pun akhirnya dimuat dalam sebuah koran di hari yang sama. Dan sudah pasti, Kapolres Jones sangat terganggu dengan berita ini. Tak menunggu lama, Jones pun memerintahkan anak buahnya menjemput Christine. Singkatnya, Christine pun dibawa ke kantor polisi. Ia diinterogasi mengenai berita yang ada di koran. Christine dituduh telah mencemarkan nama baik kepolisian dengan berita bohong soal anaknya. Polisi malah mengatakan bahwa Christine sepertinya ingin menelantarkan anaknya dengan membuat pernyataan yang menyudutkan institusi kepolisian. Singkatnya, polisi memutuskan Christine mengalami gangguan mental, lalu mengirimnya ke rumah sakit. Christine pun tidak terima dengan keputusan polisi, padahal semua penjelasannya itu berdasarkan bukti dan saksi ahli. Mau tidak mau, Christine akhirnya ditahan di rumah sakit jiwa. Still missing and has made repeated requests that he be found. Sesampainya di rumah sakit, Christine diberi kode nomor 12 sebagai tanda dirinya adalah pasien titipan polisi. Dengan tenang Christine menegaskan jika ia bukanlah orang gila. Dan semua ini ulah polisi yang ingin membungkamnya. Namun pihak rumah sakit tidak percaya, karena semua pasien pasti akan mengatakan hal yang sama. Code 12. Secara bersamaan, ternyata ada seorang detektif yang diam-diam meneruskan penyelidikan mengenai kasus hilangnya Walter. Dan saat ini sang detektif menuju sebuah lokasi. Di sana ia bertanya pada seorang pria mengenai lokasi yang akan ia tuju. Ranch up by Wineville. About 3 miles. Singkatnya, si detektif pun akhirnya sampai di sebuah lokasi peternakan. Daerah ini sangat terpencil dan tidak terlihat ada pemukiman di sana. Kemudian, ia melihat seorang anak berlari. Namun karena melihat kedatangannya, anak itu pun masuk ke dalam peternakan. This is the police! I have a warrant for a minor named Sanford Clark. Saat masuk ke dalam bangunan, ia melihat foto pria yang sebelumnya ia temui di jalan. Tanpa diketahui si detektif, anak itu tiba-tiba menyerangnya dari belakang. Namun anak itu berhasil diamankan. Stop! Stop! Stop it! Stop it! Di tempat terpisah, Gustav telah lama menunggu Christine yang tak kunjung sampai di studio. Karena merasa ada yang tidak beres, Gustav pun menyuruh seseorang mencari Christine. Kita kembali ke rumah sakit. Para pasien dibangunkan untuk sarapan. Kemudian, Christine dihampiri seorang tahanan lain bernama Dexter. Ia penasaran dengan Christine yang memakai nomor 12 yang sama dengan dirinya. Artinya, mereka berdua adalah pasien titipan polisi. Hingga diketahui, kebanyakan pasien di sini ternyata tidak gila. Mereka merupakan korban kriminalisasi hukum. Dan akhirnya, mereka dijebloskan ke rumah sakit ini. Mereka tidak akan pernah bebas sampai mereka menyetujui perjanjian, yaitu menerima keputusan polisi terkait kasus masing-masing. Kalau mereka tetap menolak dan melawan, maka mereka akan tetap ditahan hingga menjadi gila sungguhan, seperti wanita tua yang melintas di belakang mereka. Setelah makan siang, Christine dipanggil oleh dokter. Sang dokter ini terus meracuni pikiran Christine Collins dengan memutarbalikkan fakta, seolah semua ini adalah kesalahan Christine sendiri. Namun Christine bersikap tenang karena ia telah mengetahui bahwa pihak rumah sakit
telah bersekongkol dengan kepolisian. Oleh karena itu, ia memilih menahan diri dan tidak mau terpancing dengan penjelasan si dokter. Sementara di kantor polisi, si detektif akhirnya berhasil membuat anak yang ia amankan itu mengaku. Sang anak mengatakan bahwa ia dipaksa oleh sepupunya bernama Gordon menghabisi anak-anak di peternakan. Ia mengaku bahwa mereka telah menghabisi lebih dari 20 orang di sana. Namun ada beberapa anak berhasil melarikan diri. Anak ini terus menceritakan semuanya dengan detail. Dari keterangan anak inilah, kasus ini perlahan semakin jelas. Setelah itu, si detektif memperlihatkan beberapa foto anak yang hilang dan meminta anak itu memperhatikan apakah ia mengenali foto-foto itu. Hingga kemudian, salah satu foto yang ia kenali adalah foto Walter. Berdasarkan pengakuan itu, si detektif langsung melaporkannya pada sang Kapolres. Namun tak disangka, Jones meminta sang detektif menghentikan penyelidikannya. Saat masih berbicara, Jones diberitahu bahwa Gustav dan para relawan sedang berorasi di halaman kantor. Mereka meminta penjelasan mengenai Christine yang hilang secara misterius. Hell have you done with Christine Collins, and don't try and lie your way out of it. Sementara di rumah sakit, Christine terus dipaksa menyetujui surat pernyataan bahwa semua pemberitaan di koran sebelumnya adalah tidak benar karena polisi telah bekerja sesuai aturan. Bahkan, ia dipaksa mengakui bahwa anak yang diselamatkan polisi itu adalah Walter. Jika Christine setuju, maka ia akan dibebaskan dan tidak akan menerima konsekuensi hukum apapun. Namun dengan lantang, ia menolak tawaran itu. Karena kesal, dokter ini pun memerintahkan supaya Christine dihukum. He's not my son! Orderly! My son is missing! The patient's My son, becoming no! hysterical. My son is missing! No! 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 Stop it! Dexter berusaha membantu, namun usahanya sia-sia, dan Dexter malah ikut mendapat hukuman. Keesokan harinya, sang detektif memutuskan melanjutkan penyelidikan tanpa persetujuan Kapolres Jones. Bersama bawahannya, mereka kembali mendatangi peternakan. Detektif ini meminta anak itu membuktikan ucapannya dengan menggali kuburan para korban yang telah mereka habisi. Karena tak punya pilihan, ia pun mulai melakukan penggalian. Stop now. It's over. Take it from here, okay? Beberapa hari berikutnya, Christine diminta kembali menyetujui tawaran dari polisi. Jika terus menolak, maka ia akan menerima hukuman lebih berat. Bukannya takut, Christine malah mengeluarkan kata-kata makian. Hingga dokter pun memerintahkan Christine dihukum setrum. Secara bersamaan, Gustav mendatangi rumah sakit dan Christine pun tidak jadi dihukum. You're the doctor who locked up Christine Collins? Oh, I'm sorry, sir. We don't discuss cases with anyone. Oh, Singkatnya, Christine pun dibebaskan dan kasus ini akan lanjut di pengadilan. Sementara itu, penemuan 20 mayat korban langsung menjadi headline di seluruh media. Berita panas ini pun akhirnya sampai kepada sang Kapolda. Ia pun langsung meminta penjelasan dari Kapolres Jones mengenai kasus ini. Sudah pasti, berita ini akan mengguncang institusi kepolisian yang sebelumnya mengkonfirmasi bahwa Walter telah dipertemukan dengan ibunya. Ia pun memerintahkan Jones mempertanggungjawabkan kasus Walter Collins ini di pengadilan. Setelah kasus ini kembali mencuat dan mencoreng citra kepolisian, akhirnya polisi pun menangkap Gordon yang bersembunyi di rumah saudaranya. Tanpa rasa bersalah, ia tersenyum di hadapan para wartawan. Ia mengaku tidak bersalah dan polisi telah menangkap orang yang salah. Kasus ini pun menarik perhatian seorang pengacara kondang, sebut saja namanya Hotman. Atas dasar kemanusiaan, ia bersedia menjadi pengacara Christine tanpa bayaran. Keesokan harinya, pengacara Hotman bersama para petugas mendatangi rumah sakit. Berdasarkan perintah pengadilan, semua tahanan nomor kode 12 harus dibebaskan tanpa syarat, dan para pegawai rumah sakit harus bersiap menerima hukuman. Behind bars, and I mean without a key. I can't authorize you. Madam, stand aside. Hingga kemudian, semua tahanan nomor kode 12 akhirnya dibebaskan. Christine ikut menyaksikan pembebasan para rekan, sesama korban kejahatan polisi,
Dexter pun menatap Christine seolah ingin berterima kasih karena ia dan para tahanan lain akhirnya merasakan kebebasan setelah bertahun-tahun menjadi korban kriminalisasi polisi. Singkatnya, persidangan pun dilaksanakan. Orang-orang yang bersimpati pada Christine rela datang ke pengadilan. Bahkan ratusan orang lainnya melakukan demonstrasi di luar pengadilan, sekaligus mengawal persidangan. Saat bersidang, Kapolres Jones dengan arogannya mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah dan tindakannya sesuai prosedur. Ia tetap bersikeras bahwa anak itu adalah Walter, dan ini adalah keberhasilan dirinya mengungkap kasus ini. Bahkan Jones terus menyalahkan Christine yang tidak mau mengakui anaknya dan malah menyudutkan polisi. Namun sebagai pengacara papan atas dengan jam terbang yang tinggi, Hotman berhasil membuat sang Kapolres tak berkutik dan akhirnya mengakui kesalahannya. While you were wasting valuable time denying you had done anything wrong. Walter Collins was brutally murdered, along with as many as 19 other boys at the Northcott Ranch in Wineville. Is that correct, Captain? Yes, it is. Seketika para hadirin pun bertepuk tangan setelah mengetahui kebenaran kasus itu. Karena terbukti bersalah menyalahgunakan wewenang dan merekayasa sebuah kasus, Kapolres Jones pun akhirnya diberhentikan dari kepolisian. Keputusan ini disambut meriah oleh para hadirin. Sementara itu, sang Kapolda juga tidak luput dari hukuman, di mana sang jenderal mendapat sanksi penurunan pangkat karena ia adalah atasan Kapolres Jones yang juga harus ikut bertanggung jawab. Sementara Gordon berusaha membela diri. Ia memang mengakui bahwa Walter adalah salah satu korban. Namun ia memastikan bahwa saat itu Walter berhasil melarikan diri. Ia tidak termasuk dari salah satu 20 mayat korban yang ditemukan. Namun ia tetap diputus bersalah dengan hukuman qaid karena telah terbukti menghabisi 20 anak yang tidak bersalah. Putusan pengadilan akhirnya menghapuskan wewenang polisi mengirim seseorang ke rumah sakit jiwa tanpa perintah pengadilan. Sementara anak yang mengaku Walter akhirnya diketahui bahwa ia bernama Arthur dan dipertemukan kembali dengan orang tua sebenarnya. Sepertinya Arthur menjadi korban paksa dari polisi supaya dirinya menyamar sebagai Walter. Beberapa hari kemudian, Gordon memohon supaya Christine mau menemuinya. Sepertinya Gordon ingin menceritakan semuanya di hadapan Christine, sekaligus ia ingin meminta maaf atas kesalahannya sebelum dirinya dieksekusi. You asked me to come here. You said that if I did, you would tell me the truth about my son. Setelah itu, salah satu korban yang berhasil melarikan diri akhirnya muncul ke permukaan. Ia mengaku dibantu oleh Walter saat melarikan diri. Karena aksi mereka ketahuan, ia dan Walter pun berpencar hingga akhirnya terpisah hingga sekarang. Maybe you can make enough room to get out of there and run. Dari pengakuan beberapa saksi dan pengakuan Gordon sebelumnya, Christine sangat yakin bahwa anaknya itu masih hidup dan mungkin saat ini ia bersembunyi di suatu tempat. Apalagi Walter bukanlah salah satu dari 20 anak yang telah dihabisi. Meski tidak tahu bagaimana nasib sang anak, setidaknya Christine merasa bangga karena Walter berhati mulia dengan menyelamatkan temannya. Hingga film kisah nyata ini berakhir, Walter tidak pernah ditemukan. Namun Christine Collins tidak menyerah dan terus mencari sang anak hingga akhir hayatnya. Film ini memang tidak berakhir dengan happy ending, tapi setidaknya kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa harapan dan keyakinan harus selalu hidup untuk melawan dangkalnya sebuah pikiran manusia. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.